Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan yang berjudul Pendidikan Inklusi. Akan saya perkenalkan Susana Putri-Ningsih, Haji Irnawati, Sri Mulyaningsih, Putri, Windy, dan saya sendiri, Mas Nia Ani sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi pendidikan inklusi ini, ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pengertian pendidikan inklusi. Yang ketiga, kategori siswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, landasan pendidikan inklusi. Yang kelima, tujuan pendidikan inklusi. Yang keenam, manfaat pendidikan inklusi. Yang ketujuh, hambatan dalam pendidikan inklusi. Dan yang terakhir, upaya dalam mengatasi pendidikan inklusi. Yang pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik berbeda dengan anak pada umumnya. Terbagi menjadi dua kategori anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada permanen, diakibatkan oleh kelainan tertentu, dan yang kedua temporer, karena kondisi dan situasi lingkungan. Yang B, pengertian pendidikan inklusi. Definisi menurut para ahli. Yang pertama menurut Steinbeck, bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Yang kedua, Staub dan Peck mengemukakan pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas. Yang ketiga, Sirinam Khalsa, pendidikan inklusif adalah suatu cara untuk menghilangkan model segregasi atau pemisahan anak-anak berkelainan yang belajar dengan cara yang berbeda. Yang keempat, Savon Seven yang dikutip Geonefarm mendefinisikan pendidikan inklusif adalah sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas reguler bersama teman seusianya. Yang kelima, Depdiknas menegaskan bahwa pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Yang terakhir, menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 menyebutkan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya. Selanjutnya kita membahas tentang landasan pendidikan inklusi. Yang pertama, landasan filosofis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang burung Garuda yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Kemudian, pandangan agama khususnya agama Islam ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemudian seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi takwanya. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Kemudian pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, maupun hak pekerjaan. Kemudian landasan yuridis.
Yang pertama, landasannya dari Konvensi Hak Anak tahun 1989, Perlindungan Anak Nasional tahun 1998, Peraturan Standar Persamaan Para Penyandang Cacat tahun 1993, Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994, Deklarasi Dakar tahun 2000, Deklarasi Bandung tahun 2004, serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, landasan pedagogis. Landasan pedagogis. Manusia dapat dididik sekaligus dapat mendidik serta saling mendidik sesamanya. Seorang manusia akan menjadi manusia yang sebenarnya hanya melalui pendidikan yang dilakukan oleh manusia lainnya. Pendidikan hanya mungkin terjadi apabila manusia itu berhubungan dengan manusia lainnya yang menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, landasan empiris. Penelitian tentang inklusif telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an. Namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh The National Academy of Science Amerika Serikat. Beberapa peneliti kemudian menyimpulkan bahwa pendidikan inklusif berdampak positif baik terhadap perkembangan akademik maupun sosial anak berkelainan dan teman sebayanya. Masuk ke tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Kemudian yang kelima, memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 32 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Demikian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Memasuki poin F, manfaat pendidikan yang inklusi. Manfaat pendidikan inklusi ada 5. Yang pertama adalah manfaat bagi guru, kemudian manfaat bagi murid, manfaat bagi orang tua dan keluarga, manfaat bagi pemerintah, dan manfaat bagi masyarakat. Poin G adalah hambatan dalam pendidikan yang inklusi. Antara lain hambatan yang kita rasakan antara lain adalah hambatan dari segi pendanaan, kemudian hambatan dari kurikulum, ketidakpastian adanya pendidik, kurangnya tenaga pengajar, hambatan dari budaya, dan terakhir adalah hambatan dari kelembagaan. Poin H adalah upaya bagaimana penanganan pendidikan inklusi agar bisa berjalan dengan lancar. Tentu saja adalah 3 hal yang harus kita perhatikan upayanya. Antara lain adalah adanya sosialisasi dan workshop, adanya melibatkan stakeholder atau pemerintah setempat dan pengusaha yang ada di kota kita setempat, dan yang terakhir adalah monitoring atau evaluasi dari pengawas, dari pendidik, dari dinas pendidikan, dan secara umum adalah dari seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang telah kami sampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.